Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 4. Beyond Birth, melampaui kelahiran. Pra Ajahn Suchat Abhijato, sebuah autobiografi. Wat Yana Sang Wararang. Melampaui kelahiran. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Judul asli Beyond Birth. Penerjemah Yohana. Editor Jessica. Proofreader Bhante Indra Panyawajiro, Yapto, Lorenzo Tumiwa, Catherine Irwanto. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperjualbelikan layaknya barang di pasar. Izin untuk mencetak ulang isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Mencetak ulang dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasuchat.com, www.kammathana.com. Wat Yana Sang Wararang, Chonburi, Thailand. Email asisten.ajahn.suchat@gmail.com. Bab 1. Kehidupan awam, lanjutan. Topik: seorang hippie sejati. Ketika saya pertama kali kembali dari luar negeri di tahun 1972, saya mengadopsi gaya berpakaian seorang hippie. Saya memakai celana pendek atau jeans dengan t-shirt yang memiliki segala macam hal-hal gila tercetak di atasnya, dengan sebuah tas hippie di atas bahu saya. Meskipun saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di Pattaya, sesekali saya akan pergi mengunjungi seorang teman di Bangkok. Suatu hari, saya ingin minum kopi, sehingga saya pergi ke pusat perbelanjaan yang baru dibuka di Silom, di mana kebanyakan orang mengenakan setelan bisnis yang konservatif. Saya memakai pakaian bergaya hippie saya seperti biasanya. T-shirt, jeans, sandal jepit, dan sebuah tas bahu. Rambut saya panjang, yang tidak terlalu umum pada waktu itu. Saya duduk di kafe cukup lama, tetapi tidak ada yang datang untuk meminta pesanan saya. Terpikir oleh saya bahwa pelayan-pelayannya mungkin berpikir bahwa saya adalah orang gila. Sehingga saya berpura-pura menjadi orang asing dan memanggil, "Hei, kemarilah, saya butuh kopi." Dengan begitu, pelayan datang mengambil pesanan saya, berkomentar pada dirinya sendiri bahwa, "Oh, dia bukan orang Thailand yang gila. Dia pasti mengira saya adalah orang Jepang, Taiwan, Korea, atau yang lainnya." Situasi-situasi yang serupa terjadi di kota New York. Beberapa toko kelas atas tidak akan menjual ke orang-orang kulit hitam. Seperti dalam cerita, di mana Oprah Winfrey pergi untuk membeli sebuah tas tangan di Eropa, dan mereka tidak melayaninya karena mereka tidak mengenalinya, serta mengira dia hanyalah seorang wanita kulit hitam yang miskin. Oleh karena itu, kebanyakan orang cenderung menilai dari penampilan luar terlebih dahulu. Orang-orang yang tidak berpakaian bagus tidak dihargai, meskipun beberapa orang yang berpakaian bagus tidak dapat dipercaya. Kita hanya perlu mengetahui pakaian yang sesuai, bagaimana kita diharapkan untuk berpakaian. Jika kita tidak sesuai dengan harapan, kita mungkin dipandang seolah-olah kita tidak diterima. Pada kenyataannya,
Penampilan luar tidak selalu menggambarkan apa yang ada di dalamnya. Penampilan yang bagus dapat menyembunyikan batin yang buruk, ataupun sebaliknya. Kita lanjut ke topik mempertimbangkan untuk pergi ke arah mana. Tepat sebelum uang yang saya bawa kembali dengan saya dari Amerika Serikat habis, pengembalian pajak dari pekerjaan saya diteruskan ke kedutaan Amerika. Sedikit lebih dari $100. Mencairkan cek membantu memperpanjang waktu santai saya. Dengan demikian, bahkan beberapa bulan setelah saya kembali dari Amerika Serikat, saya masih belum menemukan pekerjaan. Saya memang mencari iklan pekerjaan di koran sesekali, tetapi tidak serius. Ini menyebabkan orang tua saya khawatir akan cara hidup saya, karena mereka tidak tahu apa yang sedang saya pikirkan dan bagaimana saya melihat masa depan saya. Bagi saya, pemikiran-pemikiran tentang arah mana yang harus diambil selalu berkecamuk di dalam pikiran saya. Tetapi selalu datang sebuah solusi yang dapat saya ikuti. Orang tua saya tidak pernah benar-benar tahu apa yang saya pikirkan, karena saya tidak pernah meminta nasihat dari siapapun. Pada dasarnya, saya suka kedamaian. Tidak banyak bersosialisasi ataupun hiburan yang mencolok. Saya tidak terpikat ataupun ingin mencari kebahagiaan dari hal-hal seperti itu. Saya tidak pernah antusias untuk mencari pekerjaan atau berkeluarga untuk memenuhi kebutuhan akan kenikmatan-kenikmatan. Sebaliknya, saya selalu mencari cara untuk bersantai dan menemukan kedamaian pikiran. Setelah lulus, saya senang bahwa beban sekolah telah terangkat. Tetapi kekhawatiran baru karena harus bekerja untuk mencari nafkah segera muncul. Pekerjaan-pekerjaan konsultan teknik yang saya cari tidak banyak di Thailand pada saat itu. Lulusan-lulusan baru dari teknik biasanya dikirim keluar untuk melakukan pekerjaan survei di hutan atau mengawasi jalan ataupun bangunan konstruksi. Tidak ada yang memenuhi keinginan saya untuk menjadi seorang insinyur perancangan yang bekerja di kantor ber-AC. Saya mulai melihat bahwa menjadi berpendidikan tidak benar-benar mengarah kepada kebahagiaan yang sejati. Pemikiran tentang keharusan untuk bekerja di satu pekerjaan sampai berusia 60 tahun, pensiun, dan hidup dari uang yang dapat saya tabung sampai habis, menuntun saya untuk berpikir bahwa tidak ada hal dalam hidup yang benar-benar adalah milik kita. Hal itu hanya akan mengarah kepada kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan akan dipecat atau perusahaannya bangkrut. Banyak variabel-variabel seperti itu yang membuat saya ragu untuk mencari sebuah pekerjaan. Pada halaman sebelahnya terdapat sebuah foto. Pada halaman berikutnya terdapat sebuah kutipan. Sebagai seorang remaja, saya bergaul dan berpesta dengan teman-teman sekelas sesekali. Saya tidak sering pergi keluar, hanya bila diperlukan. Saya biasanya suka menghabiskan waktu di alam, seperti di hutan atau pantai. Hal itu membuat saya senang berada bersama dengan alam. Oleh karena itu, ketika saya pulang ke rumah, saya tidak pernah bersemangat untuk mencari pekerjaan. Saya hanya ingin beristirahat dari kesibukan sekolah dan bekerja. Saya bertanya-tanya, apakah hanya itu yang ada di dalam hidup? Pra Ajan Sucat Abijato. Baiklah, kita lanjutkan pada topik berikutnya. Mengelola sebuah toko es krim. Saat tabungan saya hampir habis setelah setahun beristirahat, saya mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah toko es krim.
Seorang teman saya dari sekolah Seventh-day Adventist Ekamai bekerja untuk seorang desainer interior Amerika yang bekerja untuk sebuah hotel di Bali, di mana dia juga memiliki toko souvenir di lobinya yang menjual barang-barang kepada turis. Ketika dia mengunjungi Pattaya, dia memperhatikan bahwa tidak ada toko es krim di sana. Sehingga dia meminta teman saya mencari sebuah tempat untuk membuka satu toko es krim. Mereka menemukan sebuah rumah sewa tua di seberang jalan dari pantai di Pattaya Selatan dan merenovasinya. Mempersiapkan meja-meja marmer bundar dan kursi-kursi besi di sebuah kebun. Para pelanggan akan memesan dan membayar di counter, seperti di McDonald. Dan kemudian pelayan-pelayan dengan rok bergaris warna permen merah muda dan celemek warna putih akan membawakan makanan untuk mereka. Ketika saya melihat salah satu teman saya bekerja di Pattaya, saya menanyakan pekerjaan apa yang dia miliki. Dia memberitahu saya bahwa toko es krim Sundae baru yang bergaya barat itu belum memiliki manajer. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya memiliki pengalaman bekerja di toko es krim di Amerika Serikat dan tertarik dengan pekerjaan itu, sehingga pemiliknya bertemu dengan saya. Dia bertanya apakah saya dapat menangani pekerjaan itu, dan saya mengatakan kepadanya bahwa itu pekerjaan yang mudah. Dia bertanya berapa gaji yang saya hendaki, maka saya mengatakan kepadanya bahwa saya menginginkan gaji yang setara dengan seorang manajer makanan dan minuman atau F&B di hotel, sekitar 3.500 baht. Sedangkan jika saya bekerja sebagai insinyur, saya akan menghasilkan 3.000 baht per bulan. Sehingga pekerjaan toko es krim dibayar lebih tinggi dan tidak banyak tekanan. Sebagai seorang insinyur, saya harus melakukan banyak perhitungan dan kemungkinan besar harus tinggal di Bangkok atau bekerja di jalan ataupun lokasi konstruksi bangunan, sehingga saya berpikir itu benar-benar bukan untuk saya. Toko es krim di Pattaya Selatan cukup dekat dengan rumah saya untuk memungkinkan saya naik bus seharga 1 baht dari Naklua, tempat saya tinggal. Pekerjaan teknik di Bangkok berarti saya harus membayar setidaknya 1.000 baht uang sewa dan juga biaya-biaya lainnya. 3.000 baht hampir tidak akan cukup. Akan jauh lebih baik bekerja di toko es krim. Setelah pemilik berkebangsaan Amerika itu yakin bahwa saya memiliki cukup pengalaman untuk pekerjaan tersebut, dia membiarkan saya menangani pengaturan toko. Semuanya, mulai dari mendesain menu dan harga, hingga membeli piring-piring dan peralatan-peralatan es krim. Pada waktu itu, tempat untuk berbelanja adalah Pahurat di Bangkok. Saya memilih sampel-sampel, dan jika pemiliknya menyukainya, saya akan membeli sisanya. Kami menggunakan es krim Formos karena mereka juga memiliki semua topping. Saya menghitung pengeluaran-pengeluaran untuk setiap rasa es krim di menu dan mencari tahu berapa scoop per setiap jenis pesanan dan berapa harga yang dikenakan untuk produk-produk itu. Jenis perhitungan ini jauh lebih mudah daripada yang harus dilakukan seorang insinyur untuk membangun rumah dan bayarannya lebih baik. Pemilik tidak terlalu terlibat dalam proses tersebut. Dia hanya memeriksa pekerjaan saya, bagaimana saya mengelola, dan pada dasarnya melihat angka-angka penjualan. Pada waktu itu, di akhir pekan, terlihat beberapa turis yang kebanyakan datang dari Bangkok, sehingga penjualannya bagus. Selama hari kerja, orang-orangnya jauh lebih sedikit. Toko berjalan dengan cukup baik, meskipun tidak memberikan untung yang besar. Setelah semua staf dilatih dan semuanya telah diatur, saya tidak perlu lagi melakukan banyak hal dan punya banyak waktu untuk membaca buku-buku, makan es krim gratis, dan minum kopi gratis. Karena tokonya berada di sebelah pantai, saya juga dapat pergi berenang kapanpun saya mau. Saya merasa
bahwa pekerjaan itu jauh lebih baik daripada pekerjaan teknik apapun. Ketika saya menjadi manajer toko es krim, saya tidak pernah memakai jas dan dasi. Saya masih memakai t-shirt dan celana pendek atau jeans seperti sebelumnya. Pemilik hanya melihat kinerja saya dan tidak peduli dengan apa yang saya pakai. Sesekali, seseorang yang datang mencari manajer toko akan terlihat seperti mereka tidak percaya ketika staf menunjuk kepada saya. Tetapi ini benar-benar tidak mengganggu saya. Saya merasa bahwa menjadi diri saya yang santai adalah lebih nyaman. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Hal itu tidak membuat saya lebih baik ataupun lebih buruk. Pada halaman berikutnya terdapat sebuah foto, sepertinya foto ulang tahun Ajahn Suchad ketika masih muda, dengan keterangan foto di bawahnya bersama keluarga dan teman-teman saya. Di halaman berikutnya terdapat sebuah foto buku The Three Basic Facts of Existence 1, Impermanence atau Anicca. Kemudian di bawahnya ada sebuah kutipan sebagai berikut. Secara kebetulan, seorang warga asing memberikan saya sebuah buku kecil setebal 20 halaman, buku dalam bahasa Inggris, buku Dhamma pertama dalam hidup saya, yang benar-benar membuka mata saya. Begitulah saya mulai mempelajari Dhamma, Pra Ajahn Suchad Abhijato. Kita lanjut pada bab 2, metode-metode dari Sang Buddha. Satu-satunya pengetahuan yang dapat mengakhiri semua penderitaan. Topik pertama dari bab 2 ini adalah metode-metode Sang Buddha. Ketika bekerja di toko es krim, saya beruntung karena bertemu dengan orang asing yang merupakan seorang klien dari pemilik perusahaan tempat saya bekerja dan juga seorang murid dari mendiang Sangharaja, Somdet Pranyana Sangwara di Wat Bowoniwet. Kami berbincang terutama mengenai filosofi pikiran, sehingga dia memberikan saya sebuah buku Dhamma dari Sri Lanka yang merupakan bagian dari kumpulan 3 buku tentang Anicca, Dukkha, dan Anatta. Dia memberikan saya volume Anicca atau ketidakkekalan yang membandingkan filsafat barat dengan ajaran-ajaran Sang Buddha tentang gagasan akan ketidakkekalan, bahwa segala sesuatu muncul dan lenyap. Namun, pemikiran barat tidak mempunyai sebuah solusi untuk menangani keadaan ini. Hanya Sang Buddha yang mengetahui jalannya. Beliau mengajarkan cara berlatih menenangkan pikiran sehingga dapat melepaskan kemelekatan-kemelekatan kita. Setelah berhubungan dengan kematian ketika saya masih muda dan tidak tahu bagaimana menghadapinya, saya sangat terkesan dengan ajaran Sang Buddha. Setelah mempelajari jalan mulia berunsur 8 dan 4 kebenaran mulia, saya mulai memahami lebih baik bagaimana pikiran kita menderita dikarenakan keinginan. Ini sama seperti ketika Sang Buddha memutuskan untuk pergi berlatih dan beliau akhirnya menemukan jalan keluar dari penderitaan. Jalan mulia berunsur 8, yaitu moralitas atau sila, meditasi atau samadhi, dan kebijaksanaan atau panya. Saya cukup tertarik dengan konsep-konsep ini dan mulai meninjau bagaimana saya telah menjalani hidup saya di sepanjang garis-garis ini. Saya menemukan bahwa saya melakukannya dengan cukup baik dalam 5 sila, kecuali mungkin yang terakhir. Karena saya masih pergi ke pesta di sana-sini dan minum sedikit, tetapi tidak sampai kecanduan. Saya sangat menyukai buku pertama ini, sehingga saya menulis ke lembaga publikasi Buddhis di Sri Lanka dan meminta lebih banyak buku. Mereka mengirimkan saya daftar buku-buku dengan deskripsi isinya, beberapa gratis,
tetapi yang lainnya tidak. Seperti Satipatthana Sutta yang diambil dari Tipitaka, tetapi dilengkapi dengan komentar-komentar dan penjelasan-penjelasan. Dari penjelasan-penjelasan itu, saya mengerti bahwa Satipatthana Sutta mengajarkan metode untuk melatih perhatian serta meditasi, dan setelah itu, bagaimana mengembangkan kebijaksanaan. Pada waktu itu, saya menggunakan buku-buku Dhamma ini sebagai panduan saya. Di hari-hari sebelumnya, saya biasa membaca buku-buku tentang pikiran dan kesadaran. Oleh karena itu, saya terpesona ketika menemukan buku-buku tentang ajaran Buddha. Sang Buddha menjelaskannya dengan cara yang terbaik. Untuk apa kita menjalani hidup kita? Untuk apa kita dilahirkan? Beliau menunjukkan bahwa kita dilahirkan untuk melenyapkan penderitaan. Setiap orang memiliki penderitaan, tetapi metode-metode yang kita gunakan untuk menghilangkan penderitaan tidak membawa solusi yang lengkap maupun permanen. Kapanpun penderitaan muncul, pikiran kita cenderung untuk mencari hiburan, berpesta, minum, atau berbelanja. Perasaan menderita menghilang sementara, hanya untuk kembali lagi tidak lama kemudian. Sang Buddha memberitahu kita tentang masa ketika beliau adalah Pangeran Siddhartha. Beliau mencoba untuk menghilangkan penderitaan dengan banyak cara, seperti yang kita lakukan. Hanya ada satu cara untuk mengakhiri penderitaan. Jalan mulia berunsur 8. Beliau melihat bahwa beliau masih harus mengalami penuaan, rasa sakit, dan kematian. Dan semakin banyak kita mengalami penuaan, rasa sakit, dan kematian, semakin banyak penderitaan yang akan kita alami. Inilah sebabnya kita tidak akan dapat menghilangkan penderitaan kita dengan mencari kenikmatan. Saya menyadari bahwa saya juga telah mencoba untuk menghentikan penderitaan dengan pergi ke berbagai tempat, dengan bepergian ke Eropa. Dalam studi saya berjuang sangat keras untuk lulus, karena saya berpikir itu akan menghentikan penderitaan saya. Akan tetapi, pergi belajar adalah penderitaan. Dan setelah itu selesai, akan datang lebih banyak penderitaan. Penderitaannya sekarang adalah mencari pekerjaan. Setelah bekerja, penderitaannya adalah tidak tahu berapa lama saya akan bekerja atau kapan saya akan diberhentikan. Di tempat kerja, ada penderitaan yang terkait dengan rekan-rekan kerja karena permasalahan-permasalahan dengan mereka. Saya kemudian tahu bahwa terlepas dari mana saya melihat, tidak ada apa-apa selain penderitaan. Apa yang saya pikir adalah sebuah cara untuk menghilangkan penderitaan, ternyata adalah cara yang membuat saya terus berlari menuju penderitaan tanpa akhir di depan mata. Akan tetapi, ketika saya membaca ajaran Sang Buddha tentang kesendirian, saya memiliki pandangan dan pemikiran yang sama. Oh, tinggal sendiri. Ini yang terbaik. Dengan hidup bersama orang lain, apakah kita sedang mencari mereka untuk membantu membuat kita bahagia dan berhenti menderita? Akan tetapi, semakin banyak orang yang tinggal bersama kita, semakin kita harus berurusan dengan banyak masalah. Oleh karena itu, kebahagiaan bukanlah satu-satunya hal yang datang darinya, tetapi juga penderitaan dan masalah-masalah, karena harus membuat orang lain senang juga. Oleh karena itu, ini bukanlah cara yang benar untuk menghentikan penderitaan. Pada halaman selanjutnya terdapat sebuah kutipan. Masalah-masalah pikiran muncul dari keinginan-keinginannya.
Tetapi kita tidak tahu bagaimana menghentikan mereka. Hanya Sang Buddha yang tahu sepenuhnya setiap langkah dari jalan tersebut. Cara untuk mengakhiri penderitaan dari ajaran Sang Buddha adalah melalui berlatih meditasi dan menggunakan kebijaksanaan untuk melenyapkan nafsu-nafsu dan keinginan-keinginan dari pikiran. Dari buku Dhamma pertama yang saya baca, saya belajar bahwa Sang Buddha menunjukkan segala sesuatu memiliki tilakkhana, 3 karakteristik dari keberadaan, anicca, dukkha, dan anatta. Kita tidak dapat menemukan kebahagiaan di dunia ini, hanya penderitaan. Kita harus menemukan kebahagiaan dari dalam. Ini membuat saya tertarik untuk belajar lebih banyak tentang cara-cara meditasi. Pra Ajahn Sucat Abhijato. Kita lanjutkan pada halaman berikutnya dengan topik Rasa Pertama dalam Dhamma. Setelah berbulan-bulan membaca tentang meditasi, kebijaksanaan, dan banyak lagi, saya tidak pernah bermeditasi sampai suatu hari saya berkata kepada diri sendiri, "Hei, praktekkan apa yang telah kamu pelajari. Kapan kamu akan mulai? Sejak awal kamu belajar tentang ini, kamu bahkan belum mencobanya." Dengan pemikiran itu, saya duduk bermeditasi, melatih perhatian pada pernafasan masuk dan keluar atau anapanasati seperti yang diajarkan dalam Sutta 4 Landasan Perhatian. Saya mulai duduk selama 5 menit, lalu 10, lalu 15 menit secara bertahap. Awalnya pikiran saya mengembara, sehingga saya mencoba menariknya kembali dalam kendali. Setelah beberapa saat, saya mengalami semacam rasa ringan pada batin. Lebih sedikit pemikiran yang datang saat bermeditasi. Karena ini adalah pengalaman yang baru, saya sangat menyukainya. Oleh karena itu, setelah itu saya duduk bermeditasi beberapa kali sehari. Suatu hari, duduk mulai terasa sakit dan menyebabkan tekanan serta penderitaan. Tetapi karena tidak ingin berhenti, saya menggunakan mantra untuk membantu. Pada waktu itu, saya menyukai kata anicca atau ketidakkekalan, sehingga saya terus mengulangi, anicca, anicca, ketidakkekalan, ketidakkekalan. Dan setelah beberapa saat, rasa sakitnya hilang. Saya tercengang, karena hanya beberapa saat yang lalu, rasa sakitnya sangat menyiksa. Saya merapalkan mantra dengan cepat dan tidak membiarkan pikiran untuk berpikir. Meskipun tidak dapat berharap rasa sakitnya segera pergi, Anda tidak dapat hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Itu artinya telah menderita. Namun, saya tahu pikiran butuh untuk bertumpu pada sesuatu. Maka, ketika saya merapalkan mantra dalam waktu yang singkat, rasa sakit itu tidak ada lagi. Pikirannya nyaman, tetapi belum cukup tenang untuk memasuki samadhi. Indra-indra, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh, masih aktif. Tetapi rasa sakit yang menyiksa pikiran, yang membuatnya menggeliat dan gemetar, sekarang hilang. Pikiran menjadi tenang dan seimbang. Meskipun rasa sakit itu hilang dari tubuh, sebenarnya pikiranlah yang menjadi nyaman. Ini terjadi dalam sekejap, seperti petir, dan rasanya ringan, lega, dan nyaman. Saya dipenuhi dengan kekaguman pada pengalaman baru ini, karena mampu melepaskan tekanan dengan merapalkan mantra di dalam meditasi. Itu adalah rasa pertama saya akan Dhamma, yang membuat saya menghargai nilai dari berlatih meditasi. Setelah itu, saya bermeditasi di setiap waktu luang yang dapat saya temukan. Begitu saya mulai sering duduk bermeditasi, saya menemukan
bahwa bekerja dan berlatih meditasi tidaklah sesuai. Bekerja membutuhkan pemikiran dan pemecahan masalah yang menimbulkan tekanan dan kecemasan. Pada waktu itu, pemilik toko juga menekan saya untuk memperluas layanan kami, seperti menambahkan makanan-makanan ringan atau hamburger ke dalam menu untuk mendongkrak penghasilan kami. Namun, setelah mengalami kedamaian bermeditasi pada saat itu, saya tidak lagi tertarik untuk memikirkan hal-hal semacam itu. Dengan demikian, saya akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kedua kegiatan itu tidaklah sesuai dan bahwa saya harus memilih satu atau yang lainnya. Saya berpikir, saya tidak begitu ingin bekerja. Saya lebih suka berlatih meditasi. Dan memutuskan untuk berhenti. Pada saat itu, saya benar-benar tidak memikirkan tentang penahbisan monastik. Saya hanya ingin belajar lebih banyak dhamma dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermeditasi. Ketika saya memberitahu pemilik toko sebulan sebelum efektif berhenti pada bulan Desember 1973, saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan melatih seorang asisten manajer yang dulu tinggal di Amerika Serikat dan bahwa seluruh staf sudah terlatih dengan baik. Pada awalnya, dia mengira saya mencoba bernegosiasi untuk gaji yang lebih tinggi, tetapi saya mengatakan kepadanya bahwa bukan ini masalahnya. Saya senang dengan pekerjaannya. Saya mengatakan kepadanya bahwa bekerja sepertinya bukanlah jalan bagi saya, dan saya ingin meneruskan perjalanan spiritual dan menghabiskan lebih banyak waktu dalam meditasi, karena hal itu membawakan saya kebahagiaan dan kedamaian pikiran. Ternyata dia pernah berpikiran yang sama ketika masih muda, sehingga dia mengerti apa yang ingin saya lakukan. Saya telah bekerja di toko es krim selama 5 atau 6 bulan, dan saya mulai berlatih meditasi 2-3 bulan sebelum saya mengundurkan diri. Di halaman berikutnya, terdapat sebuah kutipan kembali dari Pra Ajahn Suchat Abhijato. Begitu saya mulai bermeditasi, saya melihat bahwa, wow, meditasi memang membuat pikiran menjadi sejuk dan tenang. Kebahagiaan ini jauh lebih baik daripada apa yang saya dapatkan dari pergi minum-minum. Di samping perlu mengeluarkan uang, minum-minum biasanya membuat saya sakit kepala ketika saya bangun di pagi hari, sehingga saya berhenti pergi keluar. Saya dulu juga merokok dan minum sedikit di malam hari. Tetapi setelah berlatih meditasi, saya menghentikan semua itu. Melihat bahwa saya tidak perlu menggunakan uang untuk kebahagiaan yang baru ini, saya berhenti dari pekerjaan saya. Setelah berhenti dari pekerjaan saya pergi mencari sebuah tempat untuk bermeditasi dan tinggal sendiri, sehingga saya tidak perlu khawatir akan siapapun. Saya memangkas pertemuan dengan semua orang selama periode meditasi ini. Kata memangkas bukan berarti tidak ada pemikiran-pemikiran tentang orang-orang. Itu hanya berarti bahwa selama periode latihan sendirian ini, menjauhkan diri dari orang-orang untuk sementara waktu, membantu untuk berhenti memikirkan tentang mereka. Pra Ajahn Suchat Abhijato. Baiklah, saya akhiri video part 4 sampai di sini. Pada video part selanjutnya, saya akan melanjutkan membacakan bab 2, metode-metode dari Sang Buddha, dengan memulai pembacakan topik berhenti dari pekerjaan duniawi dan memulai jalan Dhamma. Terima kasih. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang